kadangan kita malam ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mengingat ulang atau mengingat kembali tentang inti saripati dari apa yang sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling, dengan berbagai macam sudut pandang dan beraneka ragam ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan tentang apa dan bagaimana wahyu pancagaib dan sifat sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Bahwasanya wahyu pancagaib yang arti maksudnya adalah wahyu itu pemberian Tuhan, panca itu 5, gaib itu ruh. Wahyu pancagaib berarti maksud 5 ruh pemberian Tuhan secara langsung, yang tak lain dan tak bukan adalah isi daripada raga kita. Wahyu pancagaib juga dikenal dengan istilah sebagai sedulur papat kalimo pancer. Wahyu pancagaib adalah wahyu pertama yang diturunkan dan diberikan kepada manusia hidup. Sebagai penyempurna keabadian Tuhan dan mengabadikan kesempurnaan Tuhan. Sebagaimana yang ditugaskan kepada setiap manusia hidup agar dapat menjaga, merawat, dan mengelola alam semesta seisinya. Manusia hidup pertama yang mendapatkan wahyu pancagaib adalah kakek moyang kita, Adam. Kakek moyang kita Adam bukanlah makhluk pertama. Sebelum kakek moyang kita Adam itu sudah ada terlebih dahulu makhluk-makhluk lainnya, termasuk manusia purba. Istilah kata pertama bagi Adam adalah sebagai makhluk paling sempurna dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasannya Adam, kakek moyang kita Adam, adalah makhluk pertama yang paling sempurna diciptakan oleh Tuhan. Lah, bermula dari makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan inilah wahyu pancagaib diturunkan dan diberikan kepada manusia hidup sebagai penyempurna keabadian Tuhan dan mengabadikan kesempurnaan Tuhan, sebagaimana yang ditugaskan kepada manusia hidup agar supaya menjaga, merawat, dan mengelola alam semesta seisinya. Hal ini
diabadikan pula sebagai cerita sejarah turun-temurun tentang awal mula kejadian manusia hidup. Adam berarti maksud asal dumadi anane manungso, atau asal terjadinya adanya manusia. Itulah arti maksud daripada Adam. Namun bukan berarti wujud Adam itu fiktif. Yang mengandung arti keilmuan adalah penyebutan Adam, bukan wujudnya Adam. Kalau wujudnya Adam itu benar adanya. Bukan hayal, bukan filosofi, bukan sanepan, bukan fiktif. Melainkan benar-benar ada wujudnya Adam. Bukti ada wujudnya Adam adalah adanya wujudnya kita. Nah, kita ini bermula dari kakek moyang kita Adam. Bukan bermula dari makhluk sebelum Adam. Seperti manusia purba, Homo spesies, dan lain sebagainya. Kita adalah keturunan dari garis Adam. Yang memiliki arti dan makna adalah penyebutan Adam, bukan wujudnya Adam. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa Adam itu hanya sebuah legenda. Menganggap seperti itu berarti jiwa raga kita juga adalah legenda. Penciptaan Adam penciptaan Adam atau Adam diciptakan atau awal manusia hidup diciptakan itu bermula setelah Tuhan selesai menciptakan semuanya, segalanya, dan seluruhnya. Setelah semuanya selesai diciptakan, setelah segalanya selesai diciptakan, setelah seluruhnya selesai diciptakan, agar semuanya, segalanya, dan seluruhnya tersebut ada yang menjaga, ada yang merawat, dan ada yang mengelola. Maksudnya ada yang menyempurnakan atau ada yang mengabadikan. Kemudian Tuhan menciptakan yang disebut makhluk paling sempurna sesuai gambaran kenyataan wujudnya sendiri, yaitu manusia hidup bermula dari Adam, asal dumadi anane manungso, atau asal kejadian adanya manusia. Pada mulanya, setelah semuanya, segalanya, seluruhnya selesai diciptakan oleh Tuhan, kemudian Tuhan berfirman atau berkata kepada seluruh makhluk. Aku hendak menciptakan manusia di bumi agar dia menjaga, merawat, dan mengelola alam semesta seisinya. Ketika Tuhan berfirman atau ketika Tuhan berkata, beberapa ruh instruksi ketika itu. Mengapa Tuhan hendak menciptakan manusia di bumi yang nantinya
justru akan merusak bumi. Itulah bentuk instruksi dari para ruh. Dan Tuhan menjawabnya, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Aku akan menciptakan manusia sesuai gambaran kenyataan wujudku. Akan aku letakkan pembendaraanku, dan akan aku titipkan 3 singgasanaku. Setelah firman Tuhan tidak terbantahkan, atau kata-kata Tuhan tidak terbantahkan, kemudian Tuhan mengambil tanah pilihan, tanah yang paling istimewa maksudnya. Yang kemudian tanah itu dicipta menjadi wujud manusia hidup. Awal mulanya, wujud manusia yang tercipta dari tanah pilihan atau tanah paling istimewa ini tidak bisa bergerak dan tidak bisa apa-apa. Layaknya sebuah patung yang jika tertimpa air setetes saja dia akan cacat. Kemudian Tuhan membekalkan 4 ilmu kesaktiannya kepada wujud manusia. Dan 4 ilmu kesaktian Tuhan ini diambil dari 4 anasir yang sudah ada di dunia. Yaitu sari-sarinya air, sari-sarinya angin, sari-sarinya api, dan sari-sarinya bumi. 4 anasir kemudian dibekalkan kepada tubuh manusia sebagai alat atau piranti. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya inti sarinya air, inti sarinya angin, inti sarinya api, dan inti sarinya bumi adalah kesaktian ilmunya Tuhan. Dan 4 inti kesaktian ilmu Tuhan ini dibekalkan kepada wujud manusia. Ketika sudah dibekali 4 esensi kesaktian ilmu Tuhan, pada waktu itu tubuh manusia tetap belum bisa apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Layaknya sebuah patung yang jika tertimpa air setetes saja dia akan cacat. Kemudian Tuhan berfirman, "Aku tiupkan ruhku." Lalu Tuhan bersabda, "Hidup." Maka bermula pada saat itu wujud manusia ini bisa bergerak. Setelah ditiupi ruhnya Tuhan, baru tubuh manusia itu bisa bergerak. Bisa membuka mata dan melihat, bisa mendengar, bisa mencium, bisa merasakan sikonnya.
kemudian berdiri, dan lain sebagainya. Dan bermula dari sini, Tuhan menjadi memiliki sebutan. Dan sebutan pertama kali yang diberikan untuk Tuhan adalah Yahweh atau Maha Suci. Yahweh artinya Maha Suci. Lah, Maha Suci inilah sebutan pertamanya Tuhan. Sebelum sebutan-sebutan lainnya ada. Seperti firman-Nya, bahwa manusia diciptakan selain untuk menjaga, merawat, dan mengelola alam semesta, juga diciptakan agar Tuhan diketahui. Maka dikarenakan itu, manusia atau makhluk paling sempurna yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan ini bisa menyebut Tuhan sebagai Yahweh atau Maha Suci. Bersamaan dengan makhluk paling sempurna menyebut Tuhan sebagai Yahweh atau Maha Suci, maka Yahweh atau Maha Suci pun menyebut makhluk paling sempurna yang pertama diciptakannya itu sebagai Adam. Yang arti maksudnya asal dumadi anane manungso. Lah, di sini ending daripada kata-kata saya bahwa wahyu pancagaib adalah wahyu pertama yang turun dan diberikan kepada manusia hidup. Saya ulang, setelah wujud manusia pertama selesai diciptakan, kemudian Tuhan membekalkan 4 esensi kesaktiannya yang diambil dari 4 anasir, yaitu sari-sarinya air, sari-sarinya angin, sari-sarinya api, dan sari-sarinya bumi. Sari-sarinya air, sari-sarinya angin, sari-sarinya api, sari-sarinya bumi, ini lebih dikenal dengan sebutan sedulur papat. Di dalam istilah keilmuan, yaitu mutmainah, aluamah, amarah, supiah, yang tak lain dan tak bukan adalah kunci, pawling, mijil, dan singkir. Langkah ketiga, kemudian Tuhan berfirman, "Aku tiupkan ruhku dengan sabda hidup." Lah, hidup inilah yang ditiupkan oleh Tuhan sebagai asma sejatinya. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya wahyu pancagaib adalah wahyu pertama atau wahyu tertua yang turun dan diberikan kepada manusia sebelum wahyu-wahyu lainnya turun. Wahyu pancagaib turun dan diberikan kepada manusia bermula dari kakek moyang kita Adam, tak lain dan tak bukan
untuk menyempurnakan keabadian Tuhan atau untuk mengabadikan kesempurnaan Tuhan agar supaya bisa menjaga, merawat, dan mengelola alam semesta seisinya. Kemudian, atas kehendak Adam atau atas kehendak asal dumadi anane manungso, makhluk paling sempurna yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan. Kemudian Tuhan menciptakan makhluk paling sempurna kedua, yang pada akhirnya disebut sebagai Siti Hawa, sebagai teman Adam. Ada perbedaan antara penciptaan kakek moyang kita Adam dengan penciptaan nenek moyang kita Hawa. Tubuh kakek moyang kita Adam tercipta dari tanah pilihan yang kemudian dibekali 4 esensi kesaktian Tuhan dan ditiupi ruhnya Tuhan. Sedangkan nenek moyang kita Hawa, wujudnya atau raganya itu dicipta dari patahan tulang rusuk Adam yang kemudian dibekali sama 4 esensi kesaktian Tuhan dan ditiupi ruhnya Tuhan itu sendiri. Disebabkan karena kakek moyang kita Adam dan nenek moyang kita Siti Hawa cerdasnya itu melampaui makhluk-makhluk lainnya. Karena kakek moyang kita Adam dan nenek moyang kita Siti Hawa itu mendapat julukan makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Sehingganya kecerdasan kakek moyang kita Adam dan nenek moyang kita Hawa ini melampaui seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Sehingganya di luar kesadaran mereka berdua ikut campur urusan Tuhan terkait keabadian yang di dalam sejarahnya digambarkan sebagai pohon dan buah kuldi. Akibat daripada ikut campurnya kakek moyang kita Adam dan nenek moyang kita Hawa, maka kita keluar dari surga, yaitu di dunia ini. Bermula dari kakek moyang kita Adam dan nenek moyang kita Hawa. Akibat dari ikut campurnya mereka berdua pada kekuasaan Tuhan tentang keabadian. Artinya dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kesempurnaan abadi atau keabadian yang sempurna itu sudah menjadi pokok tujuan penting dan utama dimulai
dari zaman kakek moyang kita Adam dan nenek moyang kita Siti Hawa. Dan bermula dari kakek moyang kita Adam dan nenek moyang kita Siti Hawa berada di dunia ini sampai kepada kita sekarang ini, itu dikarenakan kecerdasan kakek moyang kita Adam dan nenek moyang kita Siti Hawa terkait kesempurnaan abadi yang pada waktu itu belum waktunya untuk dipelajari oleh makhluk. Sehingganya dimulai dari kakek moyang kita Adam dan nenek moyang kita Siti Hawa, siapapun dia yang mengkaji jati diri sejati pribadinya harus melalui laku. Harus melalui laku murni menuju suci, yang kemudian berlanjut ke laku suci menuju abadi. Andai saja pada waktu itu kakek moyang kita Adam dan nenek moyang kita Siti Hawa tidak ikut campur kekuasaan Tuhan terkait kesempurnaan abadi atau keabadian yang sempurna, sesungguhnya untuk mencapai jati diri sejatinya kita yang tak lain dan tak bukan adalah kesempurnaan abadi atau keabadian yang sempurna, tidak terlampau sulit. Tidak perlu laku murni menuju suci sebagai pembersihan jiwa raganya. Tidak perlu laku suci menuju abadi sebagai pertahanan lakunya. Nah, semenjak itulah laku murni menuju suci mulai ada sebagai pembersih dan pemurni jiwa raganya agar dapat mencapai suci yang kemudian manunggal secara abadi dan sempurna. Bermula pula dari kakek moyang kita Adam dan nenek moyang kita Hawa, kesulitan-kesulitan pun sudah terjadi sejak awal. Nah, dengan kesulitan-kesulitan inilah kemudian wahyu-wahyu lainnya diturunkan dan diberikan kepada manusia hidup. Tujuannya untuk mengenal jati diri sejatinya manusia hidup. Jadi wahyu-wahyu lain yang diturunkan ke dunia setelah wahyu pancagaib itu tak lain dan tak bukan untuk mengkaji agar supaya mengenal jati diri pribadi sebagai manusia hidup. Satu persatu wahyu diturunkan. Namun satu persatu pula hanya beberapa manusia hidup yang berhasil. Kebanyakan gagal.
diturunkan lagi wahyu yang lainnya. Yang sudah pasti wahyu-wahyu berikutnya ini adalah lebih mudah. Semisal contoh, wahyu ketiga yang diturunkan. Ini wahyu ketiga ini lebih mudah dibandingkan wahyu yang kedua yang telah diturunkan. Wahyu keempat yang lebih mudah dari wahyu ketiga diturunkan. Namun tetap hanya beberapa orang saja yang berhasil, sedangkan yang lainnya gagal. Kenapa gagal? Karena wahyu-wahyu tersebut bukan digunakan untuk mengenal jati diri pribadinya, melainkan untuk menguasai dunia. Secara tidak langsung sudah menyaingi Tuhan. Kenapa wahyu-wahyu lain setelah wahyu pancagaib diturunkan kok hanya untuk mengenal wahyu pancagaib atau hanya untuk mengenal diri? Karena setiap manusia yang mengenal dirinya berarti dia mengenal Tuhannya. Dan barang siapa yang mengenal Tuhannya, tidak ada sesuatu apapun yang dia tidak mengerti, yang dia tidak memahami, yang dia tidak mengetahui, bahkan yang tidak bisa dia lakukan jika dia mau. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya manusia hidup untuk bisa apa saja itu tidak harus menderita, tidak harus menyiksa diri. Cukup hanya mengenal dirinya dan dia bisa apapun. Dikarenakan mengenal diri berarti mengenal Tuhannya. Dikarenakan setelah beberapa wahyu diturunkan dan manusia hidup masih tetap mengalami kesulitan dikarenakan salah arah atau tersesat jalannya, kemudian Tuhan menciptakan makhluk paling sempurna yang ketiga, disebut sebagai anak cucu Adam dan Hawa. Jeda penciptaan makhluk paling sempurna yang ketiga ini sangat lama. Sangat lama. Karena sebelum makhluk paling sempurna ketiga ini diciptakan oleh Tuhan, terlebih dulu Tuhan menitipkan cinta kasih sayangnya kepada Adam. Setelah beratus-ratus tahun kemudian, Tuhan kemudian menitipkan cinta kasih sayangnya kepada Siti Hawa. Dalam jangka waktu yang tidak sebentar pula, kemudian Tuhan menggerakkan cinta kasih sayangnya yang dititipkan kepada Adam dan cinta kasih sayangnya yang dititipkan kepada Hawa. Kemudian dimanunggalkan dan terciptalah anak-anak Adam dan Hawa. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa makhluk paling sempurna ketiga yang diciptakan oleh Tuhan berbahan dasar tidak sama dengan Adam, tidak sama pula dengan Hawa.
Ketika Tuhan menciptakan Adam, bahan dasar tubuhnya diambil dari tanah pilihan atau tanah yang paling istimewa. Kemudian dibekali 4 esensi kesaktiannya berupa 4 anasir yang diambil dari sari-sarinya air, angin, api, dan bumi. Lalu ditiupi ruhnya sendiri. Sedangkan ketika Tuhan menciptakan Hawa, bahan dasar tubuh Hawa diambil dari patahan tulang rusuk Adam yang dicipta menjadi tubuh Hawa. Kemudian dibekali sama 4 esensi kesaktian Tuhan yang diambil dari 4 anasir, yaitu sari-sarinya air, angin, api, dan bumi. Lalu ditiupi ruhnya sendiri. Namun tidak dengan anak-anak dan para cucu Adam dan Hawa. Dalam jangka waktu yang tidak sebentar, terlebih dulu Tuhan menitipkan cinta kasih sayang kepada Adam. Dalam jangka waktu yang tidak sebentar pula, kemudian Tuhan menitipkan cinta kasih sayang kepada Siti Hawa. Dalam jangka waktu yang tidak sebentar pula, kemudian Tuhan menggerakkan cinta kasih sayang yang dititipkan kepada Adam dan Hawa. Lalu dimanunggalkan, terciptalah wujud atau raga. Makhluk paling sempurna ketiga sebagai janin. Kemudian janin ini dibekali 4 esensi kesaktian Tuhan, namun tidak diambil dari 4 anasir, tidak diambil dari sari-sarinya air maksudnya, tidak diambil dari sari-sarinya angin, tidak diambil dari sari-sarinya api, juga tidak diambil dari sari-sarinya bumi, melainkan langsung dari Tuhan itu sendiri. Tersebut mutmainah, aluamah, amarah, dan supiah. Setelah dibekali 4 esensi kesaktian Tuhan itu sendiri, kemudian Tuhan berfirman, "Aku ambil sebagian ruhku." Kemudian Tuhan bersabda. Lah, sabda Tuhan kepada ruhnya sendiri yang diambil, ini ditulis agar supaya tidak lupa. Agar supaya jelas. Setelah Tuhan mengambil ruhnya sendiri, terjadilah sebuah perjanjian antara Tuhan dan ruhnya sendiri. Perjanjian ini ditulis secara abadi di dalam kitab Lauhul Mahfuz atau kitab hidup atau kitab abadi. Setelah seluruh perjanjian ditulis dengan rapi dan indah di dalam kitab Lauhul Mahfuz atau kitab abadi atau kitab hidup, kemudian hidup diperintah untuk menghidupkan janin. Cara masuknya pun diberi kebebasan. Silahkan kamu mau masuk dari mana. Masuk dari telinga, dari mata, dari hidung, dan dari apapun dipersilahkan. Diberi kebebasan oleh Tuhan. Setelah ruh Tuhan ini memasuki janin, maka bermula dari saat itulah janin berkembang. Hingga 9 bulan 10 hari. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa
bahan dasar wujud atau raga kita sebagai anak cucu Adam itu tidak sama dengan bahan dasar kakek moyang kita Adam dan nenek moyang kita Hawa. Silakan panjenengan renungan sendiri. Lebih istimewa mana jiwa raga kita dibandingkan kakek dan nenek moyang kita? Setelah makhluk paling sempurna ketiga yang diciptakan oleh Tuhan selesai dan terlahir beberapa orang, namun dikarenakan sudah terlanjur banyak kakek moyang kita Adam dan nenek moyang kita Hawa menitiskan keturunan yang artinya tidak tergolong sebagai makhluk paling sempurna ketiga yang diciptakan oleh Tuhan, maka kesulitan untuk mengenal identitas jati diri pribadinya sejatinya manusia tetap sulit. Kesulitan ini dipicu oleh makhluk yang merasa tersaing dengan diciptakannya kakek moyang kita Adam dan nenek moyang kita Hawa. Makhluk yang merasa tersaing ini lebih dikenal dengan sebutan sebagai Azazil, yang pada akhirnya viral disebut sebagai iblis. Sehingganya keturunan-keturunan kakek moyang kita Adam dan nenek moyang kita Hawa sebelum generasi ketiga mengalami kesulitan, kemudian mereka pun mengambil jalan pintas atau mencari yang termudah. Jalan pintas dan termudah itu adalah yang ditawarkan oleh Azazil atau iblis. Sehingganya setelah makhluk paling sempurna ketiga diciptakan oleh Tuhan, maka makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan yang ketiga ini memiliki saingan pula, yaitu para pengikutnya Azazil atau para pengikutnya iblis. Dan bermula dari sinilah manusia menggolongkan diri menjadi dua bagian atau dua kubu. Tuhan tidak pernah menggolong-golongkan makhluknya, terutama manusia, sebagai gambaran kenyataan wujud nyatanya. Namun manusia itu sendiri yang menggolongkan dirinya. Penggolongan atau pembagian ini bermula dari setelah kakek moyang kita Adam meninggalkan dunia dan nenek moyang kita Hawa meninggalkan dunia. Yang kemudian wahyu pancagaib diteruskan oleh keturunannya, yaitu Sang Yang Sis atau Nabi Sis. Lah, bermula dari tampu kekuasaan Sang Yang Sis atau Nabi Sis inilah manusia terbagi menjadi dua golongan. Golongan pertama adalah para manusia-manusia yang menyukai
kebaikan atau kebajikan dan mau melakukan kebaikan atau kebajikan. Lah, golongan manusia-manusia yang menyukai kebaikan atau kebajikan dan bersedia mau melakukan kebaikan atau kebajikan ini disebut sebagai golongan para dewa atau golongan Bharata. Sedangkan manusia-manusia yang tidak menyukai kebaikan atau kebajikan, apalagi sampai melakukan menyukai kebaikan atau kebajikan saja tidak mau. Yang tak lain dan tak bukan adalah para pengikut Ajajil atau iblis, ini disebut sebagai golongan Denawa. Golongan Denawa atau golongan jahat katakanlah, ini jumlahnya lebih banyak dibandingkan golongan Bharata atau golongan para dewa yang menyukai kebaikan atau kebajikan dan mau melakukan kebaikan atau kebajikan. Lah, sesungguhnya dari sini kita bisa mengambil kesimpulan. Awas ojo ngurip nih jangset kayak. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya sesungguhnya kita adalah keturunan Bharata atau keturunan para dewa. Namun tidak sedikit keturunan Bharata atau keturunan para dewa ini terbius dengan kemudahan yang ditawarkan oleh Ajajil atau iblis. Dan sesungguhnya tempat kita bukan di sini. Tempat kita yang sesungguhnya adalah bersama kakek nenek moyang kita, yaitu di nirwana atau surga atau kadewatan. Namun dikarenakan kita terjebak oleh ilmu-ilmu pengertian, ilmu-ilmu pemahaman, dan ilmu-ilmu pengetahuan yang disebarluaskan oleh Ajajil atau iblis yang konon bisa membahagiakan, namun dalam kenyataannya malah semrawut. Yang konon bisa menjadikan kita kaya mendadak, namun dalam kenyataannya harus mengorbankan keluarga. Dan banyak lagi iming-iming kemudahan-kemudahan dari para pengikut Ajajil atau iblis. Dengan apa yang sudah saya informasikan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya sesungguhnya jiwa raga kita itu adalah luar biasa. Dari apa yang sudah saya informasikan tadi,
kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita dicipta dari cinta kasih sayang Tuhan sebagai wujudnya. Kita dicipta dari 4 esensi kesaktian Tuhan, sukmanya. Sedangkan hidup kita adalah ruh Tuhan itu sendiri. Betapa luar biasanya jiwa, raga, dan hidup kita, bukan? Kalau ketiga hal, yaitu raga kita, jiwa kita, dan hidup kita, tidak pernah lupa dari ingatan, dari kesadaran, dari perasaan, dari rasa kita, maka 3 hal yang luar biasa, yaitu wujud kita, jiwa kita, hidup kita ini akan manunggal. Dan ketika wujud kita, jiwa kita, hidup kita ini manunggal, lah itulah yang dimaksud gambaran wujud kenyataan Tuhan. Artinya wadahnya Tuhan, dan Tuhan itu isinya wadah. Jika wadah ini sudah berisi Tuhan, Tuhan sudah masuk ke dalam wadahnya, maka tidak ada sesuatu apapun yang mustahil, tidak bisa kita lakukan. Ketika wadah dan isi dan wadah ini menjadi satu kesatuan yang tidak pernah terpisahkan, sesungguhnya kita jauh melebihi seorang raja, jauh melebihi seorang ratu. Raja, ratu masih memiliki batasan, namun tidak dengan Tuhan. Kesimpulannya, inilah jati diri sejatinya manusia hidup. Dengan kesimpulan ini, kita bisa memastikan bahwasanya wahyu pancagaib adalah isi daripada raga kita. Dan manakala isi dan raga ini seia sekata, maka Tuhan akan menjadi tuannya. Dan ketika Tuhan sudah menjadi tuannya wadah dan isi, sekali lagi saya katakan, tidak ada sesuatu apapun yang mustahil atau tidak bisa kita lakukan. Dengan ini, kita juga bisa memastikan bahwa sesungguhnya selain kita ini adalah luar biasa, untuk suatu hal kita itu tidak perlu meneteskan keringat, tidak perlu mengeluarkan tenaga. Alias gampang. Apapun menjadi gampang, apapun menjadi mudah, apapun menjadi sempurna. Namun sayang,
Namun sayang, jati diri pribadi sejatinya manusia hidup ini tidak bisa ditempuh dengan apapun. Tidak bisa digapai dengan apapun. Tidak bisa dicapai dengan apapun. Seperti pada awal mula wahyu pancagaib diturunkan, wahyu pancagaib hanya dapat dilakukan, hanya dapat digapai, hanya dapat dicapai dengan kebaikan atau kebajikan. Yang sering saya bahasakan dengan kata menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Artinya tidak bisa ditempuh dengan uang. Tidak bisa ditempuh dengan ilmu. Tidak bisa ditempuh dengan visi dan misi. Tidak bisa ditempuh dengan menyiksa diri. Jati diri pribadi sejatinya manusia hidup yang tak lain dan tak bukan adalah kesempurnaan Tuhan atau keabadian Tuhan itu sendiri, hanya dapat ditempuh, diraih dan dilakukan dengan kebaikan atau kebajikan yang sering saya bahasakan dengan kata menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Titik. Coba panjenengan renungkan apa yang sudah saya informasikan sejak awal tadi. Bermula dari Adam, sampai ke Siti Hawa, sampai ke Sang Yang Sis, leluhur kita, atau Nabi Sis, leluhur kita, sampai terpecahnya menjadi dua golongan bangsa manusia. Selain kebaikan dan kebajikan, tidak. Artinya, selain kebaikan, selain kebajikan, selain menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, hanya masalah. Hanya akan menimbulkan masalah. Sebab karena itu, di semua konten video saya, ketika melakukan kadangan, tidak ada kata lain. Selain kebaikan atau kebajikan atau kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo yang kita salurkan, yang kita tebar, yang kita berikan kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, di luar patrap samadhi. Siapapun panjenengan yang menyukai kebaikan atau kebajikan dan melakukan kebaikan atau kebajikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun,
maka itulah putra kekudangane Rama. Dan hanya bagi putra kekudangane Rama wahyu pancagaib mahanani. Artinya bisa untuk apa saja. Wahyu pancagaib bisa untuk apa saja. Waton ora tumindak luput. Asalkan tidak untuk melakukan hal-hal yang tidak tepat. Namun bagi yang bukan putra kekudangane Rama, wahyu pancagaib hanya sebatas bacaan, hanya sebatas wacana. Maksimalnya hanya sebatas doa. Tidak lebih dari sekedar itu. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya putra kekudangane Rama secara simpel adalah siapapun kita yang menyukai kebaikan atau kebajikan dan mau melakukan kebaikan atau kebajikan. Bukan yang lain. Siapapun kita, kalau belum menyukai kebaikan atau kebajikan dan tidak mau melakukan kebaikan atau kebajikan, berarti belum putra kekudangane Rama. Bahkan bukan putra kekudangane Rama. Atau bukan gambaran wujud kenyataan Tuhan. Putra kekudangane Rama adalah gambaran wujud kenyataan Tuhan. Dan hanya putra kekudangane Rama yang bisa menggunakan wahyu pancagaib. Selain putra kekudangane Rama, selain gambaran wujud kenyataan Tuhan, tidak bisa menggunakan wahyu pancagaib. Jika memaksakan diri untuk selalu menggunakan wahyu pancagaib di dalam kelakuan tidak baik atau bukan kebajikan, maka lambat laun wahyu pancagaib itu akan menghancurkan wujudnya. Akan membinasakan wujudnya. Kejadian ini lebih dikenal dengan sebutan karma atau hukum sebab akibat. Lah, untuk kita semua, ketika kita melakukan patrap, ketika kita melakukan samadhi, ketika kita berkeluarga dan bermasyarakat, jangan pernah lupa jati diri pribadi sejatinya panjenengan. Sekali lagi, jangan pernah lupa. Ingatlah selalu dengan bahan dan asal-usul raga panjenengan dari apa dan dari mana. Bahan dan asal-usul jiwa panjenengan dari apa dan dari mana? Hidup panjenengan. Bahan dan asal-usulnya dari apa dan dari mana. Dengan selalu mengingat jati diri pribadi sejatinya kita, berarti kita sadar
Dikarenakan kita sadar, sudah tentu setiap pergerakan raga dan pergerakan jiwa kita selalu berkesadaran. Dikarenakan setiap pergerakan raga dan pergerakan jiwa kita selalu berkesadaran, maka tidak ada sesuatu apapun yang tidak tersempurnakan. Semakin banyak yang tersempurnakan oleh gerak raga dan gerak jiwa kita, maka semakin lengket kemanunggalan kita dengan Maha Suci. Semakin lengket, semakin erat kemanunggalan kita dengan Maha Suci, maka semakin tidak ada yang mustahil tidak bisa kita lakukan. Lupa jati diri, yang artinya tidak ingat asal-usul raga, tidak ingat asal-usul jiwa, tidak ingat asal-usul hidup. 99% peluang untuk menjadi pengikut Ajajil sangat jelas, gampang, dan mudah. Dari informasi ulang yang sudah saya uraikan dari tadi, benang merahnya wahyu panca gaib bukanlah apa-apa. Kalau kita lupa diri, wahyu panca gaib tidak lebih dari sekedar bacaan. Kalau kita lupa diri, maka selalu ingatlah diri. Selalu ingatlah diri dalam sikon apapun. Selalu ingatlah diri dalam sikon apapun. Dan karena inilah saya memajang, saya memamerkan tulisan di tempat ini agar supaya panjenengan tidak gampang lupa diri. Supaya panjenengan tidak gampang lupa diri. Maka jangan abaikan tulisan tentang diri panjenengan yang saya pamerkan di tempat ini. Berusahalah untuk selalu melirik ketika melewatinya. Dengan melirik tulisan tentang jati diri panjenengan, panjenengan akan selalu mudah untuk ingat diri. Sebab ketika panjenengan lupa diri, wahyu panca gaib hanya sebatas bacaan. Apalagi sampai bisa membuktikan apa yang saya informasikan. Lawong hanya sebatas bacaan.
Tidak ada khasiatnya sama sekali. Tidak ada mujizatnya sama sekali. Tidak ada kekuatan apapun sama sekali. Lah, inilah inti saripati dari apa yang sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling di ratusan konten video saya. Sesungguhnya ini sangat dalam. Ini sangat dalam dan sangat tinggi. Sebab karena itu dibutuhkan kompromi antara saya dengan alam semesta dan panjenengan. Dikarenakan saat ini ada yang tidak kompromi, maka terjadilah sikon seperti ini. Yang artinya panjenengan belum tentu bisa mendengarkan dengan jelas apa yang saya katakan. Sikon ini terjadi dikarenakan di antara panjenengan ada yang tidak kompromi dengan saya. Maka kelanjutan dari apa yang saya informasikan ini saya tunda sampai di sini. Karena apa? Karena kalau tidak saya tunda, betapapun saya teriak-teriak, panjenengan tetap tidak bisa mendengarkan. Jadi percuma alias sia-sia. Agar supaya pengingatan ulang atau mengingat kembali inti saripati dari apa yang sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling, maka saya cukupkan sampai di sini. Akan saya sambung lagi di kesempatan lain. Namun saya minta syarat panjenengan harus menyimaknya baik-baik. Karena jika tidak, saya tidak akan mengungkapkan ini. Maka saya cukupkan sampai di sini dan kita sambung lain kali jika sikon saya dengan sikon panjenengan bisa kompromi.